Mohon maaf sebelumnya Bapak, presentasinya sempat terhenti karena, bisa merekam maksimal 10 menit. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya. Nah, dana yang diterima harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila perilaku tersebut terus dilakukan, kepercayaan masyarakat akan menurun sehingga bantuan kepada panti asuhan dapat berkurang dan anak-anak asuh menjadi pihak yang paling dirugikan. Sekarang kita lanjut ke soal yang ke-8. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan Hindu hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah, tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Pertanyaannya adalah, evaluasilah perilaku tersebut berdasarkan konsep karma marga dan nilai pelayanan yang diajarkan dalam agama Hindu. Nah, jawaban saya adalah, perilaku mahasiswa tersebut belum menunjukkan atau mencerminkan nilai karma marga, yaitu jalan menuju Tuhan melalui kerja yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Di dalam ajaran Hindu, pelayanan kepada sesama merupakan bentuk pengabdian kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Oleh karena itu, kegiatan sosial hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan, kasih sayang, dan tanggung jawab, bukan semata-mata untuk memperoleh nilai akademik. Nah, mahasiswa itu sebaiknya membangun hubungan yang baik dengan anak-anak panti asuhan, memberikan perhatian dan motivasi, membantu proses belajar serta kegiatan sehari-hari, menjadikan kegiatan pengabdian sebagai sarana membentuk karakter dan kepedulian sosial. Nah, dengan demikian, pengabdian masyarakat akan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-9. Sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Pertanyaannya adalah, jelaskan strategi yang dapat dilakukan masyarakat Hindu berdasarkan semangat dana punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Jawaban saya adalah, keterbatasan dana dapat diatasi melalui semangat dana punya, gotong royong, dan tanggung jawab sosial. Strategi yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, mengadakan program dana punya secara rutin di lingkungan masyarakat Hindu. Yang kedua, mengajak umat, lembaga sosial, dan dunia usaha untuk menjadi donatur tetap. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan sosial seperti bazar amal, atau penggalangan dana. Lalu yang keempat, mengembangkan usaha produktif yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak panti. Yang kelima, melibatkan relawan dalam memberikan bimbingan belajar dan pelatihan keterampilan. Nah, melalui kerjasama seluruh masyarakat, kebutuhan pendidikan anak-anak asuh dapat terpenuhi sehingga mereka memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-10. Seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Pertanyaannya adalah, analisis tindakan tersebut berdasarkan konsep karma pala, trikaya parasuda, dan ajaran Asteya atau tidak mencuri. Jelaskan dampaknya bagi pelaku dan masyarakat. Nah, jawaban saya adalah, tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap ajaran Hindu. Berdasarkan karma pala, setiap perbuatan yang akan menghasilkan akibat yang setimpal. Penyalahgunaan dana bantuan akan membawa konsekuensi berupa hukuman hukum, hilangnya kepercayaan masyarakat, serta penderitaan akibat perbuatan yang dilakukan. Nah, berdasarkan Trikaya Parisuda, tindakan tersebut melanggar manacika karena memiliki niat yang tidak baik, wacika apabila disertai kebohongan dalam melaporkan keuangan, kayika karena melakukan penyalahgunaan dana masyarakat. Nah, selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Asteya, yaitu tidak mengambil atau memiliki sesuatu yang bukan haknya. Dana bantuan sosial merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-11. Seorang pegawai menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah. Pertanyaannya adalah, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan secara etika? Jelaskan berdasarkan nilai kejujuran dan dharma dalam agama Hindu. Jawaban saya adalah, menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah tidak dapat dibenarkan secara etika,
karena hadiah tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau bentuk konflik kepentingan yang mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas. Dalam ajaran Hindu, setiap orang wajib menjalankan dharma dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Seorang pegawai harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nilai satya atau kejujuran mengajarkan agar seseorang selalu bersikap jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, dengan menolak hadiah yang berpotensi mempengaruhi keputusan, pegawai telah menjaga integritas, kepercayaan masyarakat, dan nama baik instansi tempatnya bekerja. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-12. Di sebuah instansi, praktik gratifikasi setelah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran agama Hindu sehingga kebiasaan tersebut dapat dihilangkan. Nah, jawaban saya adalah praktik gratifikasi yang telah dianggap sebagai budaya harus dihilangkan karena bertentangan dengan ajaran agama Hindu dan nilai-nilai anti korupsi. Upaya membangun budaya anti korupsi berdasarkan ajaran Hindu antara lain, yang pertama, menanamkan nilai Trikaya Parasuda agar setiap pegawai berpikir, berkata, dan berbuat dengan benar. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran akan hukum karma pala, yaitu setiap perbuatan akan menerima akibat yang setimpal. Yang ketiga, menerapkan nilai asteya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Yang keempat, memberikan pendidikan etika dan integritas secara berkelanjutan. Yang kelima, memperkuat sistem pengawasan, transparansi, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Dengan langkah tersebut, budaya gratifikasi dapat berubah menjadi budaya kerja yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-13. Sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis, sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Pertanyaannya adalah, evaluasilah kondisi tersebut berdasarkan tujuan yoga dalam ajaran Hindu. Bagaimana seharusnya keseimbangan antara manfaat fisik dan spiritual diterapkan? Jawaban saya adalah, yoga dalam ajaran Hindu tidak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan jasmani, tetapi juga membina ketenangan batin, pengendalian diri, dan penyatuan diri dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Jika yoga hanya dijadikan sebagai tren kebugaran dan bisnis, maka tujuan spiritualnya menjadi berkurang. Kondisi tersebut menyebabkan peserta hanya memperoleh manfaat fisik tanpa memahami nilai-nilai rohani yang terkandung dalam yoga. Keseimbangan yang seharusnya diterapkan meliputi latihan asana untuk kesehatan tubuh, latihan pranayama untuk mengatur pernapasan, meditasi untuk menenangkan pikiran, pembelajaran filsafat yoga dan nilai Hindu, pembinaan karakter seperti disiplin, kesabaran, dan pengendalian diri. Nah, dengan demikian, yoga memberikan manfaat secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang ke-14. Seseorang, mahasiswa, mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Pertanyaannya adalah, analisis perubahan tersebut berdasarkan konsep Rajamarga, pengendalian diri, dan tujuan yoga dalam agama Hindu. Perubahan yang dialami mahasiswa menunjukkan bahwa latihan yoga telah memberikan manfaat sesuai dengan konsep Rajamarga, yaitu jalan menuju kesempurnaan melalui pengendalian pikiran dan meditasi. Nah, melalui latihan yoga yang dilakukan secara rutin, pikiran menjadi lebih tenang, emosi lebih terkendali, kesabaran meningkat, konsentrasi menjadi lebih baik, kemampuan mengambil keputusan menjadi lebih bijaksana. Nah, dalam ajaran Hindu, tujuan yoga bukan hanya memperoleh kesehatan jasmani, tapi juga mencapai ketenangan batin, pengendalian diri, serta kehidupan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta.